Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Muhammad Rifai. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing kepada sahabat DMR dimanapun Anda berada, sehat sukses selalu buat kita semua. Oke, mungkin terus semoga ya, mungkin di luar sana banyak yang bertanya, di sini ada cabangnya enggak? Eh, ada cabangnya atau tidak, dan kenapa belum ada cabangnya ya, terkait PT BES ya, Bandung Eko Sinergi Teknologi. Dan semoga video ini mewakili teman-teman yang masih bingung menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Semoga menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Nah, di sini saya akan share kepada teman-teman semua ya. Saya akan share kepada teman-teman semua bahwa perbedaan tentang distributor tidak langsung dengan penjualan langsung atau distributor langsung ya. Nah, saya akan jelaskan kepada teman-teman. Anda yang sebagai pelaku bisnis, sebagai agen resmi perusahaan, tentu Anda bisa menjadi regional ya. Jadi PT BES, adakah kantor cabangnya? Kantor cabangnya Anda yang sebagai agen resmi yang menjadi regional perusahaan ya di daerah Anda masing-masing. Jadilah Anda sebagai pelopor di sana. Nah, saya akan jelaskan di distributor tidak langsung. Nah, distributor tidak langsung ini tentu produknya diproduksi dari mana? Tentu dari pabrik. Nah, setelah dari pabrik, setelah diproduksi dan selesai, dikemas dan lain-lain, lalu akan dikirim ya. Kirim di mana yang membeli adalah distributor utama. Ya, dikirimnya kan menggunakan transportasi ya, bensin dan lain-lain, bayar gaji karyawan dan lain. Lalu sebagai distributor utama akan lari ke mana? Ke distributor daerah. Nah, dari distributor daerah lari kemana lagi teman-teman? Nah, lari ke grosir nih. Dari grosir lari ke pengecer. Ya, pengecer ini ada supermarket atau store ya. Atau lari ke warung-warung kecil ya. Setelah itu lari kemana? Setelah dari pengecer lari ke konsumen. Misalkan katakanlah air minum ya, satu botol katakanlah 500 perak. Kok bisa sampai konsumen itu bisa 3.000 bahkan 5.000? Kenapa? Ya karena ada biaya bayar gaji karyawan ya. Selain itu bayar iklan promosi, bayar artisnya, bayar transportasi dan lain-lain. Nah, di mana sehingga sampai di konsumen harganya berbeda daripada pabriknya, daripada distributor utamanya. Inilah sebabnya harga berbeda. Karena apa? Karena ada biaya iklan promosi, ada endorse-nya, bayar artis, iklan promosi bisa di TV, di radio, di media cetak, dan lain-lain. Bayar gaji karyawan dan bensin, transportasi, dan lain-lainnya. Nah, inilah distributor tidak langsung. Nah, lalu sebagai distributor langsung atau penjualan langsung, Anda yang sebagai pelaku bisnis, kenapa bisa mendapatkan begitu banyak keuntungan? Nah, karena ini teman-teman ya, karena distributor tidak langsung itu kan menggunakan yang tadi saya sampaikan di awal. Namun sebagai distributor langsung atau penjualan langsung tidak melakukan menggunakan atau melalui distributor utama, tidak juga distributor daerah atau grosir, bahkan pengecer. Bahkan tidak menggunakan iklan promosi di TV dan lain-lain, bahkan bayar artis. Nah, jadi sebagai artisnya adalah Anda sebagai pelaku bisnis. Ya, yang mempromosikan adalah Anda sebagai pelaku bisnis, sebagai agen resmi dari perusahaan itu sendiri ya, dari perusahaan PT BES. Nah, sehingga memangkas biaya-biaya ya, Nah, tidak juga melakukan melalui pengecer bahkan warung-warung kecil. Nah, namun dari mana ya? Dari pabrik, diproduksi dari pabrik, setelah itu lari ke perusahaan, dari perusahaan lari ke agen resminya sebagai penjual langsung. Andalah yang sebagai artisnya, Andalah yang melakukan promosinya. Nah, setelah perusahaan sudah membangun market plan-nya, sistemnya ya, konsepnya,
di mana sudah win-win, Anda mendapatkan keuntungan, perusahaan mengambil sekian persen dan buat Anda sekian persen. Nah, dari itu keuntungannya lebih besar. Nah, dari agen penjual langsung lari ke konsumen. Nah, inilah bonus, keuntungan, komisi, dan lain-lain, bahkan reward ya. Itu bisa ada karena keuntungannya yang semestinya berapa titik ya dari distributor utama, daerah, grosir, pengecer, bayar iklan, promosi, dan endorse artis itu tidak perlu dilakukan, itu dialokasikan untuk bonus, komisi, dan lain-lain untuk si agen penjual langsung sebagai agen resmi. Nah, agen penjual langsung ini itu bisa menjadi regional di daerah masing-masing yang siap benar-benar totalitas dan memanfaatkan peluang serta potensinya. Dia tentu mengambil peluangnya dengan menjadi regional atau cabangnya perusahaan di daerah Anda masing-masing. Lalu bagaimana si konsumen atau calon agen untuk bisa mendaftar? Ya, tentu melalui agen resmi perusahaan dimanapun Anda berada. Nah, agen resmi itu memiliki ID dan nama yang sinkron. Anda bisa cek di akun resminya, ya di akun resminya tentu ada namanya dan ID-nya. Pasti sebagai agen resmi mau menunjukkan, ya. Nah, jadi seperti itu. Agen resmi juga bisa membuka cabang sebagai regional di daerah masing-masing. Jadi si konsumen atau calon agen tidak bisa membeli ataupun menjadi agen tanpa melalui agen resmi dari perusahaan itu sendiri, ya, perusahaan PTBS. Nah, seperti inilah. Nah, jadi kalau ada yang bertanya lagi, apakah ini bisnis MLM? Nah, setiap MLM menggunakan sistem atau konsep networking, ya. Tapi semua networking belum tentu MLM. Sebuah perusahaan konvensional juga menggunakan struktur seperti network ya, network gitu ya. Ada downline dan upline. Nah, di sini juga PTBS menggunakan sistem PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Ya, ada produk fisik yang dijual, akadnya jelas ya. Akadnya adalah jual beli. Ada produk fisiknya, kualitas dan bermanfaat. Di mana konsepnya dengan networking ya. Sistemnya penjualan langsung berjenjang syariah. Dan Anda bisa pastikan perusahaan itu terdaftar tidak di lembaga resmi pemerintah. Salah satunya adalah AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Anda bisa cek ya, sistem yang menggunakan penjualan langsung Anda bisa cek di lembaga resmi pemerintah, APLI atau AP2LI ya. Nah, ketika terdaftar berarti bisnisnya, perusahaannya legal. Insya Allah selama legal ya pastikan juga halal. Alhamdulillah PTBS juga sudah tersertifikasi MUI nasional kehalalannya. Jadi semoga penjelasan ini membantu teman-teman ya, terjawab sudah. Teman-teman yang bertanya di manakah kantor cabangnya. Kebetulan kalau memang di daerah Anda ada agen resmi yang menjadi regional ya, itulah cabang daripada perusahaan. Dan kalaupun belum ada, Anda tetap bisa mendaftar menjadi mitra agen penjual langsung perusahaan PTBS melalui agen resmi, ya, melalui agen resmi dari PTBS. Pastikan agen resmi ini juga memiliki ID dan nama yang sinkron, ya, terdaftar di PTBS. Setiap agen memiliki ID akses virtual office di website resmi perusahaan. Pastikan mereka memilikinya. Ya, jangan sampai Anda kena lagi bisnis yang odong-odong gitu ya. Pastikan dalam terjun di sebuah bisnis pastikan adalah 2L, legal dan logis ya. Legal dan logis. Logis itu dalam arti masuk akal apa yang didapat dari perusahaan oleh agennya, yang didapat oleh agen itu masuk akal, logis ya, antara uang yang dikeluarkan untuk mendaftar lalu perusahaan memberikannya kepada agen itu sebagai bonus, komisi dan lain-lain, itu pastikan masuk akal hitungannya ya. Selama legal dan halal insya Allah itu langgeng dan benar ya. Pastikan jangan terjerat dan terjebak oleh perusahaan odong-odong.
Nah, Anda bisa mendaftar melalui agen resmi yang terdaftar di perusahaan itu sendiri. Oke, semoga bermanfaat dan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Segala kekurangan dan kesalahan datangnya dari saya. Segala kebenaran itu datangnya sebagai ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, semoga bermanfaat. Go berkah, no riba, let's rock, go luxury. Sukses semua buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.